Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah dunia harus alami perubahan besar-besaran. Sudah saatnya dunia ini ada pembaharuan ya. Dan butuh jiwa-jiwa revolusioner ya. Yang visioner. Yang merdeka untuk merubah dunia yang telah rusak ini. Semua rasul adalah revolusioner. Karena rasul diturunkan termasuk adalah untuk memperbaharui agama sebelumnya yang rusak. Di kalangan umat rusak maka rasul itu dianggap salah, aneh, sesat dan sebagainya. Tapi rasul adalah seorang revolusioner, pembaharu yang membuat perubahan besar-besaran. Nah, dikarenakan yang saat ini yang bisa mengilmiahkan agama adalah taklim ma'rifat ya, yang bisa terbuka berdakwah agama dan ma'rifat secara terang benderang di publik adalah taklim ma'rifat. Berarti logikanya pembaharuan besar-besaran itu ada di pundaknya taklim ma'rifat. Anggap aja demikian. Tetapi kita punya waktu yang enggak banyak ya. Waktu kita pendek. Maka logikanya harus cepat-cepat kita berjuang, bergerak ya. Jadi kami harapkan jamaah taklim ma'rifat dimanapun berada, ikatkan ikat pinggang ya, agar kita siap-siap memasuki zaman turbulensi besar-besaran itu dengan kondisi yang telah matang ya. Dakwah kita sangat terbuka ya, dan sangat jelas ya, saking jelasnya sampai nggak bisa dibantah orang. Walaupun banyak orang marah dan sebagainya. Nah, berarti kita punya golden ticket untuk merubah dunia ini. Teknologinya, jalannya, caranya, rumusnya, sistemnya, semua sudah jelas. Maka tinggal pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita jalan timi-timi atau merangkak, ataukah berlari secepat kilat mengejar waktu kita yang pendek. Karena belum tentu, kalau kita mati, belum tentu ada yang bisa melanjutkan terbukanya agama ini secara ilmiah, eksak, terang benderang. Maka waktu kita sangat mahal untuk perubahan dunia. Segeralah membuat surau-surau dimanapun tempat. Dakwah dengan kearifan lokal ya. Bagaimana membaur dengan masyarakat. Tetap hormati hukum positif NKRI harga mati. Tetapi sebarkan terus uraian taklim ma'rifat. Dan jangan lupa berjuanglah mati-matian di jalan ini. Karena cara untuk menggandeng Tuhan metodologinya hanya ada di sini ya, di lain tempat nggak ada, cuma teori saja ya. Nanti ada saatnya kita nggak perlu debat ya, karena kalau debat semua orang debat itu merasa pintar dan merasa benar. Orang debat masalah surga neraka dan sebagainya. Kalau di sini ngalami
Sudah kau buktikan enggak? Kalau kau sudah buktikan, kau alami, diam, enggak perlu debat. Jadi orang debat itu adalah karena mereka masih butuh diakui atau butuh status quo, sehingga mereka masih adu pendapat dan sebagainya. Sekarang ini ya, banyak orang cinta makrifat ya, tapi kan nggak ilmiah. Jalannya nggak jelas, caranya nggak jelas, metodologi nggak jelas, sanad gurunya nggak jelas, tapi ngetubrus makrifat. Ini virus ya, semua akan kita habisi ya. Tanpa pandang bulu ya, semua akan kita habisi. Karena semua yang dibawa oleh Rasul ya, ketika di zamannya masing-masing itu, semua akan memusat kepada Rasul itu sendiri. Sri Krishna sampaikan, berbakti kau kepadaku, tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kepada yang maha kuasa. Setiap dunia mengalami kerusakan, maka aku akan terlahir kembali. Jelas ya? Demikian juga Nabi Isa. Tidak ada jalan menuju Allah Bapa ya. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa ya. Kecuali lewat aku. Akulah jalan kebenaran. Demikian juga Nabi Muhammad. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih ya. Semua Rasul yang diturunkan pasti akan membumi hanguskan seluruh pendapat, ilmu, aliran golongan agar kembali kepada satu lagi, yaitu yang dibawa oleh Rasul ya. Maka jika Islam yang kita bawa ini adalah Islam yang ilmiah tinggi dan juga amaliyah, maka saatnya kita membumi hanguskan semua aliran pendapat golongan tadi. Karena ini adalah agama untuk rahmatan lil alamin. Ini agama yang sangat universal ya, sangat merdeka, sangat logik, sangat nalar ya. Di mana kita terbebas ya, pikiran kita sudah terbebas ya. Bukan kita ditakut-takuti dengan halal haram, surga neraka. Tapi kau buktikan semuanya. Kalau sudah terbukti, kau akan menilainya sendiri. Jadi bukan karena pengetahuan sehingga kau takut. Bukan karena pengetahuan kau senang itu gambaran surga, nggak perlu. Tapi kalau kau sudah tahu bedanya mana yang es, mana yang api, kau tahu yang itu panas, itu dingin, kau akan dewasa dengan ilmumu sendiri. Jadi nggak perlu kau sibuk aja membahas dalil, membahas kitab, membahas pendapat. Karena proyek kita lebih besar ya, yaitu merubah dunia ini ya. Saat ini memang kita dianggap nggak masuk akal ya. Sama seperti 2 tahun yang lalu, saya dipecat pun dianggap apa itu? Ya, anggap aja cacing kecil ya. Nanti pun akan mati kalau kepanasan, nggak dapat makan. Nyatanya sampai 2 tahun kita membesar, betul nggak? Yang dikira cacing ternyata naga, betul nggak? Saat ini pun demikian. Kalau orang mengira kita ini bukan siapa-siapa, biarlah. Yang penting kita kerja saja, betul nggak? Kalau nanti dunia berubah, mereka akan tahu. Jadi kita menjawab itu, meresponnya, bukan dengan omongan ya. Dinyinyi orang, nggak apa ya? Dihina orang nggak apa ya? Dimusuhi orang nggak apa ya? Yang pasti kan kita menang. Dan kita pasti akan membesar ya. Karena kita membawa kabar tentang kebesaran agama samawi Allah ya. Standar disiplin tinggi ya. Yang Nabi sampaikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan juga sampaikan ya, belum sempurna imanmu jika kau belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun ya. Itu konkret ya. Kau pun harus seperti itu. Kau harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Korbankan yang lain. Apapun yang merintangimu berjuang di jalan Tuhan ini, korbankan saja. Nah, semisal pekerjaanmu itu mendukungmu di sini, teruskan. Misalkan kau jadi pengacara, yang itu bermanfaat untuk sekolah ini, teruskan. Misalkan kau TNI, teruskan ya kalau bermanfaat ya. Kau Polri, teruskan. Kau udah swasta, teruskan. Tapi seumpama kau sudah, pekerjaanmu sudah tidak ada memberi manfaat kepada sekolah ini, ya keluarlah. Kalau istrimu demikian, tinggalkanlah. Kejam ini ya.
Karena dunia butuh perubahan dan perubahan butuh pengorbanan. Nggak ada perubahan kalau nggak lewat perjuangan dan pengorbanan ya. Nah, dan ini sudah hukum ya, karena pasti akan terjadi dengan atau tanpa kalian. Kalau kalian nggak siap, kalau kalian minggir akan diganti dengan yang lain, kan gitu ayatnya. Rugi, sudah ketemu sekolah ini kemudian kau menghindar, rugi sekali. Maka adaptasimu harus berubah. Kau harus berkorban mati-matian di sekolah ini. Karena jika kau tahu alamat Tuhan ada di ars ya, di ujung akhir tertinggi, maka kau harus tahu alamatnya, yaitu lewat channelnya. Dan kau harus tahu lewat syarat rukunnya. Dan kau harus tahu disiplin tingginya. Kalau melewati dimensional harus mi'raj, berarti kau harus bisa mi'raj, kan gitu. Maka mi'raj itu wajib apa insya Allah? Wajib ya, gak ada pilihan. Maka wajib nggak kita mati-matian sampai bisa menembus batas langit itu? Wajib. Kalau nggak itu kau nggak ketemu mi'raj kan, kau nggak akan menang, nggak akan sampai Allah. Maka agamamu cuma agama cerita. Saya ini bukan dakwah cerita. Saya itu bukan dakwah mimpi, khayalan, omong kosong, bukan. Ini bisa dibuktikan ya. Jadi kalau kau sudah dapatkan surgamu sekarang, berarti kau sudah masuk surga. Kalau kau sudah rasakan minum ini, air putih, kau sudah dapat kebenarannya. Jangan percaya teori, jangan percaya kata orang ya. Kau harus buktikan semuanya. Dan inilah cara membuktikannya. Selesai toh? Makanya kata Nabi, tidak akan kau dapatkan surga di akhirat sebelum kau dapat surga di dunia. Kau buktikan semuanya ya, kebesaran Tuhanmu ya. Jangan sampai kau membacanya cuma setengah hati. Sehingga apa? Kau percayai tapi gak pernah kau buktikan. Akhirnya apa? Tuhan itu benar. Cuman gak bisa dibuktikan. Percuma. Sampai bisa membuktikan ya. Nah untuk membuktikan itu disiplinnya super tinggi ya. Sangat tinggi ya. Dan semua telah kami terangkan secara ilmiah, eksak, saintis ya. Rumus hukumnya sangat ilmiah. Makanya saya dakwah di publik nggak bisa dibantah orang. Nalar ilmiahnya. Walaupun nggak ada orang mau, nggak apa-apa. Hanya sedikit tok yang doyan dengan dakwah alim marifat, nggak apa-apa sama sekali. Kalau kita nggak cari jamaah. Saya hanya mencari orang yang mau melewati neraka dan ketemu kemenangan kan gitu. Saya kalau ada orang bodoh-bodoh sudah saya buang itu. Ada orang yang nggak sopan sudah saya buang, makanya saya blokir semua toh. Ribuan orang saya blokir ya. Dan yang mendekat sini wajib bayar ya, nggak peduli. Siapapun kau ke sini wajib bayar ya. Itu berawal dari berkorban ya. Kalau di awal kau nggak siap, apalagi ke nantinya. Daripada nanti kau bikin repot di sekolah ini, sudah kita diskualifikasi di awal ya. Nggak usah ikut kau, kita nggak butuh orang kayak kau, betul nggak? Kita butuh orang-orang pejuang tangguh ya. Revolusioner, visioner. Orang-orang berjiwa merdeka ya. Tapi bertanggung jawab ya. Saya tanya, selama di tarekat ini, di Kampus Alim Marifat, ada nggak paksaan? Tidak ada. Merdeka ya? Merdeka ya. Ada nggak tekanan? Nggak ada ya. Kita cuma belajar sama-sama untuk praktek membuktikan kebesaran Tuhan, betul ya? Jadi begitu ya. Timbang pekerjaanmu ya. Kalau pekerjaanmu nggak bisa membantu sekolah ini, keluar saja, cari yang lain. Kalau yang lain itu nggak bisa membantu, keluar lagi. Sampai ketemu pekerjaan yang bisa mensupport sinergi dengan adaptasimu dengan sekolah ini. Kalau nggak ada, bikin usaha sendiri. Siapa yang menjamin kau kaya dari pekerjaan itu? Gak ada jaminan kan? Karena belum tahu. Makanya kau wajib coba usaha sendiri, cari makan sendiri di ladang Tuhan ya. Jadi kau kerja ke orang itu belum tentu kaya, bro. Banyak orang kerja di pabrik di mana untuk miskin, untuk kismin orangnya, betul nggak? Kau hanya butuh mental kaya dulu. Kalau kau mental kaya,
maka gelombang kayanya nanti akan memuncul jadi kau kaya beneran. Kalau kau sudah dapatnya gelombang kaya, maka metafisik kali metafisik sama dengan fisik. Makanya mentalmu dulu kau kuatkan, kau merdekakan dulu. Selama kau kalah dengan mentalmu, mana mungkin kau menang sama orang lain atau sama masalah-masalah dunia. Betul enggak? Dan ini perjuanganmu di waktumu yang sekarang ini aja. Ini kehidupanmu harus clear semuanya. Waktu singkat, enggak panjang. Umur pendek. Mungkin kau cukup waktu 80 tahun udah alhamdulillah, betul enggak? Bisa jadi besok kau mati. Bisa jadi minggu depan mati atau bulan depan mati. Maka manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi timbang manfaatnya. Timbang manfaat gampang ya. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, dan hartamu. Apakah bisa surplus untuk membantu sekolah ini? Kalau enggak, tinggalkan. Ikan aja bisa makan kok. Ikan di kolam ada nggak mati karena kelaparan? Saya tanya. Nggak ada. Ikan di lautan ada nggak mati karena busung lapar? Nggak ada. Asal berusaha. Apalagi kau berusaha dengan jalan ini. Menggandeng Tuhan. Relatif menggandeng mutlak, maka hasil sama dengan limit mutlak. Loh. Harusnya menang ya. Dan itu janji Allah loh ya. Wabtahu ilahil wasilah. Carilah jalan wasilah. Ini sudah ketemu kok. Lanjutannya apa? Wajahidu fisabilillah. Berjuanglah di jalan itu. Kau kerja ya di jalan itu. Kau rumah tangga di jalan itu. Semua lewat jalan itu. Maka jadi apa? Allah. La'allakum tuflihun. Kemenangan nyata. Tapi harus lewat jalan itu. Adaptasi lewat gelombang dan frekuensinya. Nah kalau kau kerja, adaptasi memudar. Wah. Nggak lama kau akan hilang. Tersesat kembali. Ke neraka kembali. Anak-anak muda di kampus Alim Arifat ya. Segeralah keluar kerja ya. Kalau kerjaanmu nggak surplus untuk sekolah ini ya. Terus orang-orang yang ini yang sudah menikah, kalau istrimu nggak support, keluarkan saja dari rumah ya, cerai saja, ya, gak usah pura-pura. Kalau umurmu istrimu berapa? 40 tahun misalkan ya, tukerkan nama yang muda, 2, dapat 2 itu. Ya nggak apa-apa ini. Kalau umur istrimu 50 tahun, tukerlah sama 25-2, itu kan? Atau 20-30, boleh kan? Boleh ya. Ganti saja ya. Kita eksklusif, nggak masalah. Yang jamaah yang istrinya rewel, bawel, ngayel di sekolah ini, sudahlah tinggalkan. Kasih ultimatum. Saya tunggu kau setahun adaptasi dengan sekolah ini. Kalau enggak, kau enggak siap dengan saya cerai. Itu aja kok. Bodoh amat. Sederhana kan pikirnya. Tapi toleransi ya, jangan langsung dicerai. Saya tunggu persiapanmu. Karena ini jalan menuju Tuhan, aku imamnya. Kau jangan ngeyel, aku imamnya. Karena aku punya tanggung jawab dengan kamu dan anak-anak, kan gitu. Dan ini untuk kebaikan kita ya. Bukan saya ini mabuk-mabukan judi atau main wanita. Tidak. Ini agama Allah, agama besar ya. Kalau kau masih ragu, tak tunggu setahun. Tapi kalau setahun kau nggak bisa berubah, saya tinggal sudah. Masih banyak wanita-wanita lain. Betul nggak? Tepuk tangan. Gak usah ragu-ragu. Sudah apa? Sudah ketemu jalan dan caranya kok. Wabtahu ilal wasilah. Kalau nggak begitu, akalmu nggak akan lumpuh. Akalmu akan terpenjara dengan pikiran-pikiran yang membatasi itu. Sehingga kau nggak bisa merdeka ya. Dibilang orang kita aliran ekstrim. Biar saja nggak apa-apa. Kita sudah dibilang sesat nggak apa-apa kok ya. Aneh apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau ada istri rewel, siapapun yang rewel, buang saja tempatnya ya. Sampaikan pada tempatnya. Jangan dibuang yang tidak tepat loh ya.
Kalau sampah buang di tempat sampah. Jangan buang sembarangan ya. Kalau sudah itu sudah nggak layak diajak berjuang, tukar saja ya. Oke, jelas ya. Karena dunia ini butuh perubahan luar biasa. Bukan mental sontoloyo, betul nggak? Lah kalau perubahan ini kita tanggung sama-sama kan cepat ini. Membangun surau di mana-mana, berjuang dakwah di mana-mana. Nyata dakwah kita nggak bisa dibantah orang. Di mana-mana orang nyinyir, orang marah, tapi nggak bisa dibantah kita. Karena ini sangat ilmiah tinggi. Jelas. Kalau dakwahnya orang-orang lain itu cuman cocok tok, nggak bisa dibuktikan. Membuktikan dengan fenomena, nggak cocok ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.